Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak, waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Sebelum kita membahas materi ini, tolong isi absensi yang akan saya share di link Zoom. Saya beri waktu 3 menit. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengisi absensi tersebut. Sembari mengisi absensi, saya ingatkan kembali untuk sistem absensi, saya menilai dari kehadiran di Zoom dan di link absensi. Jadi ketika jika saya lihat di link Zoom-nya, di link absensi Anda mengisi tapi Anda tidak hadir di pertemuan Zoom ini, maka saya anggap tidak hadir. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memulai pelajaran membahas kebijakan pengelolaan keuangan. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kalian kepada materi sebelumnya, yaitu administrasi keuangan. Apa ada yang tahu apa itu administrasi keuangan? Saya Bapak. Silakan. Jadi administrasi keuangan ialah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan, organisasi atau instansi Bapak. Ya, betul. Jadi dalam arti luasnya itu administrasi keuangan adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuk dari administrasi keuangan tersebut berupa pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Nah, manfaat dari administrasi keuangan tersebut, yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, potensi terjadinya kekeliruan dalam pembuatan laporan dapat diminimalisir. Sekarang kita masuk ke kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, kebijakan pengelolaan keuangan ini terbagi dari 2 kata, pertama kebijakan dan pengelolaan keuangan. Arti dari kebijakan itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan, seperti pengadaan dan pemanfaatan dana dari organisasi. Nah, jika kita gabungan kedua kata tersebut, jadinya bisa disebutkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan sesuai yang direncanakan. Nah, kebijakan pengelolaan keuangan ini memiliki dasar-dasarnya. Yang pertama, dasar-dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, di mana keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, dari dasar-dasar kebijakan pengaturan keuangan ini, itu ada Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, di mana peraturan ini mengatur dari sektor perpajakan,
yang dimana perpajakan ini merupakan komponen terpenting dalam pendapatan negara yang perlu lebih ditingkatkan lagi pelaksanaan pemungutannya oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal. Nah, di Kepres ini Direktur Jenderal Pajak dalam pemungutannya berdasarkan keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, departemen atau lembaga, pemerintah daerah, kantor atau satuan kerja, proyek atau bagian dari proyek dari BUMN dan atau BUMD wajib menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama, ada mencari dana atau pendanaan, di mana kegiatan dan mencari dana atau pendanaan ini kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Nah, sumber dana ini dapat berasal dari internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Misal, kalau dari internalnya itu bisa pungutan kas atau pemotongan. Kalau dari eksternal organisasi bisa sumber dananya itu dari bank. Nah, selanjutnya dari macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan ini, yang kedua menggunakan dana perusahaan. Nah, kegiatan menggunakan dana perusahaan ini suatu kegiatan untuk kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Jadi ketika dananya sudah terkumpul, nah dananya itu digunakan untuk bisa membuat satu acara atau kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengelola aset. Nah, mengelola aset ini merupakan aktivitas yang dilakukan setelah dana telah terperoleh dan diinvestasikan dalam bentuk aset. Nah, sekarang masuk ke maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan itu apa sih? Nah, yang pertama, mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan ini meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan suatu proyek perencanaan. Yang ketiga, mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena dengan adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan sebelumnya, dana tersebut dapat dialokasikan secara maksimal. Dan yang keempat, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap bagian dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Sekian presentasi yang pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Bapak. Silakan, Ivan. Baik, saya izin bertanya Bapak, di materi dasar-dasar kebijakan yang Bapak sudah jelaskan, itu mengenai pengelolaan anggaran pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah, apakah anggaran pemerintah juga mempunyai dasar kebijakan pengelolaan keuangan? Itu Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk aturan yang tadi saya jelaskan kan masih berdasarkan yang mengatur pemerintahan pusat ya. Jadi kalau yang untuk pemerintahan daerah tersebut juga diatur juga kebijakan pengelolaan keuangannya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dan di mana perimbangannya ini mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil,
dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Nah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan pelimpahan dan penugasan untuk pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk dalam perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dapat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, bagaimana Ivan? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Karena pertanyaannya Ivan sudah terjawab, maka berakhir sudah presentasi pada materi kebijakan pengelolaan keuangan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, yang dimana yang akan dibahas itu tentang menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, menjelaskan pengertian anggaran pendapatan dan belanja, mengidentifikasi fungsi anggaran pendapatan dan belanja, menjelaskan aliran kas masuk, menjelaskan aliran kas keluar, dan mengemukakan prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Dan untuk pertemuan besok, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa untuk sesuai pertemuan kesepakatan kita pada pertemuan pertama, untuk materi yang ketiga ini akan dijelaskan oleh teman-teman kalian yang sudah dibikin kelompoknya pada pertemuan minggu kemarin. Nah, untuk menutup kelas ini, saya akan membagikan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar mencapai keuntungan sesuai yang direncanakan. Sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.